Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Saya percaya hari ini Anda diberkati Tuhan dengan luar biasa dalam hidupmu. Ya, milikilah hati yang bersukacita, bersemangat untuk menghadapi hari ini dengan penuh antusias menerima berkat Tuhan yang terbaik bersama dengan Roh Kudus. Amin ya, saudaraku. Dalam Matius 5 ayat 41, firman Tuhan berkata, "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Itu kata firman Tuhan, saudaraku. Salah satu ciri kehidupan yang biasa-biasa saja adalah selalu mencari batas minimum. Banyak orang bertanya, apa yang wajib saya lakukan? Seberapa sedikit yang bisa saya berikan? Itu yang banyak orang tanya begitu kan. Sampai di mana job desk saya? Sampai di mana tanggung jawab saya? Karena banyak orang hidup dengan prinsip sekedar memenuhi tuntutan, bukan melampauinya, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Di dalam khotbahnya di bukit, dia berkata, "Jika seseorang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil." Itu Tuhan Yesus yang mengajarkan. Pada zaman itu tentara Romawi memiliki hak untuk memaksa rakyat membawa perlengkapan orang Romawi ya, sejauh 1 mil. Ini sangat dibenci oleh bangsa Yahudi karena dianggap sebagai pemaksaan atau penjajahan atas hidup orang Yahudi itu. Tetapi Yesus justru mengajarkan prinsip yang bertolak belakang dengan apa yang mereka pahami. Dan itu mengejutkan mereka. Ia tidak hanya mengajarkan kesediaan memenuhi tuntutan itu. Oke, disuruh jalan 1 mil, aku penuhi tuntutanmu. Tetapi Yesus ajarkan tambahan lain, yaitu kerelaanmu melakukan lebih dari yang diwajibkan. Inilah salah satu saudaraku, karakter bangsawan surgawi. Karakter kerajaan Allah, yaitu melakukan lebih dari yang dituntut karena kasihnya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Dunia mengajarkan lakukan sesuai kewajibanmu, tidak perlu lebih-lebih. Tapi Tuhan mengajarkan biarlah kasih membuatmu melampaui kewajibanmu. Coba, berbeda kan? Ini kontradiktif, saudaraku. Orang yang hidup di atas rata-rata tidak melakukan apapun atau tidak bekerja hanya karena ada aturan. Dia bekerja dengan hati. Dia melayani bukan karena terpaksa, tetapi karena dia mengasihi Tuhannya. Dia memberi bukan karena harus, tetapi dia memberi karena dia rindu menyenangkan hati Bapanya. Masalahnya, saudaraku, banyak orang percaya tanpa sadar membangun kehidupan rohani yang orientasinya pada batas minimum seringkali. Mereka bertanya, berapa kali saya harus berdoa? Berapa kali saya harus ke gereja dalam seminggu? Berapa banyak yang harus saya beri untuk Tuhan? Seberapa jauh saya harus melayani? Betul nggak? Maka tanpa sadar, tadi yang saya katakan, banyak orang membangun kehidupan rohaninya yang berorientasi pada batas minimum, batas terendah. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sampaikan itu menunjukkan bahwa fokusnya masih pada kewajiban. Kamu belum outstanding, kelasmu masih rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Betul, saudaraku. Padahal kasih selalu berbicara tentang kerelaan, bukan sekedar kewajiban. Bayangkan ya, seorang anak yang mengasihi orang tuanya, dia tidak akan tanya terus-menerus apa yang wajib saya lakukan. Tapi kalau dia memang anak ini sayang sama orang tuanya, sebaliknya dia akan mencari kesempatan bagaimana caranya untuk menyenangkan hati orang tuanya. Sama juga seperti kita, orang yang sungguh mengasihi Tuhan akan selalu mencari cara
untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, untuk Bapa kita Elohim Yahweh, untuk Tuhan Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Betul gak saudaraku? Rasul Paulus itu contoh nyata hidup yang melampaui tuntutan. Itu Paulus. Ini Rehoboth Semarang baru membahas tentang surat Filipi. Di situ kita bisa lihat betapa all out-nya seorang Paulus ini mengiring Kristus, saudaraku. Sehingga dia menghidupkan Kristus dalam hari hidupnya. Spirit Yesus itu dihidupkan. Dia menggarami orang-orang yang dia layani. Wah, ini luar biasa Paulus, saudaraku. Maka boleh saya katakan Paulus adalah contoh nyata kehidupan yang melampaui tuntutan. Setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, Paulus tidak lagi hidup dalam standar minimum. Luar biasa loh saudaraku. Saya kadang kalau saya sedang mempersiapkan renungan, eksposisi Filipi, surat Filipi begitu ya, saya sampai ngomong dalam diri saya sendiri, wow, luar biasa nih orang. Itu merangsang saya untuk saya bisa seperti dia. Dan itu merangsang saya untuk bisa membawa jemaat Rehoboth Semarang untuk seperti Paulus itu. Dia tidak lagi hidup dalam standar minimum. Dia memberikan seluruh hidupnya bagi Injil. Dia rela kehilangan kenyamanannya, kehormatannya. Bahkan dia pertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan tugas panggilan Tuhan dalam hidupnya. Coba loh, Kristen hari ini kan gak begini toh saudaraku. Bener gak? Kalau kita serius gitu kan banyak, ngapain sih sampai begitu-begitu banget gitu kan? Betul kan? Tapi ceritanya kalau kita lihat dari cerita Injil, dari pengalaman-pengalaman tokoh iman, orang-orang hebat dalam Tuhan itu orang-orang yang habis hidupnya untuk Tuhan. Dan dia tidak ada di batas minimum semua. Mereka all out tanpa batas semuanya. Coba saudaraku. Paulus tidak pernah berkata, saya sudah cukup melayani begini aja. Tapi sebaliknya, dia terus berlari sampai akhir hidupnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati ada keuntungan. Itu sampai keluar dari mulutnya loh. Sampai tertulis di dalam surat Filipi. Coba bayangin saudaraku. Kenapa? Karena kasih Kristus sudah menguasai hidupnya. Dia sadar dia manusia yang berhutang kepada Tuhannya. Terutama kepada Bapaknya Elohim Yahweh. Orang yang hanya hidup berdasarkan kewajiban itu gampang hancur, gampang lelah, gampang berhenti. Tapi orang yang hidup karena kasih akan memiliki daya tahan long lasting. Beda pasti. Karena kasih akan membuat seseorang akan tetap stay. Tetap setia. Meskipun tidak dihargai dia tetap stay. Tetap setia. Ya, kasih itu bisa membuat seseorang tetap melanjutkan melayani. Meskipun tidak ada pujian dalam dirinya. Karena kasih itu bisa membuat seseorang tetap memberi hidupnya, dirinya, tenaganya, waktunya, uangnya, semua talentanya. Meskipun dia tidak mendapatkan balasan atau tidak mendapatkan untung apapun dari apa yang dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Inilah kehidupan yang berada di atas rata-rata. Di dalam keluarga, orang yang hidup di atas rata-rata tidak hanya melakukan apa yang diminta pasangannya. Ia akan belajar memberi perhatiannya lebih. Kalau dalam pekerjaan, dia tidak bekerja sekedar supaya tidak dimarahi bosnya. Tapi dia bekerja dengan integritas dan kualitas terbaik. Terbaik, sampai R-nya sampai panjang saya buat loh. Terbaik. Coba, dalam pelayanan di gereja lokal, dia tidak sekedar hadir, tapi memberikan hatinya, memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang gagal bertumbuh karena terlalu cepat merasa cukup deh, sudah cukup, gak usah berlebihan deh, cukup. Kenapa sih kok sering begitu saudaraku? Saya kadang heran sama banyak orang yang cukup deh gini. Kenapa kamu gak open limit? Lepasin aja terus full gaspol buat Tuhan.
Gitu loh, karena banyak orang itu melakukan hanya melakukan apa yang memang harus dilakukan. Tugas, cuman tugas. Makanya saya pernah ngomong di salah satu ibadah suara kebenaran, kalau nggak salah hari Rabu atau Sunday service deh. Saya pernah tentang surat Filipi itu. Saya ngomong begini, saudaraku, kalau pelayananmu masih dibatas, belum sakit, belum ada yang dikorbankan di dalam pelayananmu, apapun lah itu, di pelayanan gereja lokal, di pekerjaan, dimanapun, kamu belum bayar harga sampai kau merasa sakit, kamu belum pelayanan, kamu masih tugas. Karena pelayanan itu menuntut pengorbanan, saudaraku. Itu loh, saudaraku. Maka jangan pernah kehilangan semangat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya ngomong begini gak ada untungnya buat saya, saudaraku. Itu buat Anda sendiri dan buat saya pribadi sendiri sama Tuhan. Dan untuk kekekalan masa depan hidup kita. Karena ingat ya, Tuhan kita bukan Tuhan murahan. Yang kita beri sisa-sisa. Sebisanya, seadanya, sesempatnya, ya pokoknya sisa lah. Nanti kalau ada waktu, nanti kalau masih kuat, ya kapan mau pelayanan? Nanti kalau ada waktu. Belum ada waktu kau udah panggil Tuhan, mau apa kau? Betul, saya gak takut-takutin, saudaraku. Oh tunggu nanti. Saya kejar dunia dulu, itu urusan Tuhan nanti. Kerjaan saya masih banyak, pastor. Udah jangan ganggu saya pelayanan. Ya pilihanmu. Tapi saya mengingatkan, saudaraku. Ya, sekali lagi saya mau mengingatkan, Tuhan kita bukan Tuhan murahan yang kau beri sisa. Dia harus fokus utama kita. Yang lain mengikutinya. Jadi paradigma ini harus dirubah. Kalau dunia rela memberikan yang terbaik untuk hal-hal yang fana, bukankah seharusnya kita lebih rela memberikan yang terbaik bagi Dia, Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita? Semoga ini menjadi perenungan. Hari ini Tuhan mengajak kau dan saya naik satu tingkat lebih tinggi, saudaraku. Jangan hidup dengan prinsip asal cukup. Udahlah cukuplah, gak usah berlebih-lebih. Gak bisa. Harus lebih. Harus ekstrim. Harus sampai di titik tertinggi. Harus dianggap dunia sinting. Aku harus beri yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah standar minimum kasih ke Tuhan. Lebih baik tidak usah sama sekali daripada kau main-main untuk Tuhan. Maka jadilah orang percaya yang memiliki kerelaan untuk melakukan lebih daripada yang dituntut. More, kasih more, lebih. Lebih dari yang diwajibkan, lebih dari yang diharapkan, lebih dari yang dituntut. Aku kasih lebih. Karena seringkali perbedaan antara kehidupan yang biasa dengan kehidupan yang luar biasa terletak pada kesediaan untuk berjalan 1 mil tambahan. Renungkan ini, saudaraku. Semoga renungan ini membreakdown cara kita berpikir dan cara kita hidup. Cara kita bekerja, cara kita studi, cara kita di dalam keluarga, cara kita di dalam pelayanan gereja lokal kita, dan cara kita bertuhan yang benar. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita
semua. Tuhan Yesus memberkati.